Sebelum kita sampai pada firman Tuhan, saudaraku, saya teringat katanya kalau tamu presiden dari negara-negara lain datang di Gedung Putih di Amerika, kan begitu saudaraku, apakah dia ratu, apakah dia raja, apakah dia presiden dari negara lain datang ke sana, maka ketika dia memasuki, yang keluar dari sana masuk ke ruangan itu hendak duduk, maka Bapak Ibu Saudara, serta-merta spontan bukan jemaat, maksudnya hadirin sekalian itu akan berdiri dan bertepuk tangan, memberikan penghormatan kepada seorang presiden atau kepada seorang raja, saudara-saudara. Demikianlah raja diperlakukan, demikianlah presiden diperlakukan. Jadi nanti karena Tuhan sedang datang mengunjungi kita di tempat ini, raja di atas segala raja, namanya Raja Yesus, maka pada hitungan yang ketiga, saudara mulai dari tempat duduk bertepuk tangan, standing applause namanya ya, bertepuk tangan dan bersorak haleluya, haleluya, haleluya. Mau? Amin. Tolong diabadikan. Haleluya, haleluya. Ya, diabadikan jemaatnya. Ya, yang mengabadikan dari sini melihat jemaat menyambut rajanya. Siap ya? Dan ini musik ditabuh dengan sehebat-hebatnya. Haleluya. Ini juga dibunyikan dengan bunyi yang luar biasa. Siap ya? Ya. Kita tes dulu, jangan ambil dulu. Kita tes, ya. 1, 2, 3. Baik. Jadi silakan duduk. Ini baru uji coba kan? Ya. Nanti udah bisa siap di sini ngambilnya. Dari sini ngambilnya. Pada hitungan ketiga serentak berdiri dan bertepuk tangan. Kira-kira 30 detik deh ya, 30 detik. Haleluya, haleluya, tepuk tangan dan teriak yang paling kencang. Siap? Amin. Oke, siap ya. Oke, siap ya. Standing applause untuk Yesus. 1, 2, 3. Adapun tema yang gembala kita di tempat ini beritahu kami adalah to love the king, begitu ya? Mengasihi sang raja. Kita mau melihat Tuhan. Selama ini kita lihat dia juru selamat, ya. Dia juru selamat, setuju? Kita melihat dia juga sahabat, ya, dia sahabat. Kita melihat dia Bapa kita, kan begitu ya? Bahkan kita melihat dia menjadi pengacara kita, pembela kita, kan begitu ya? Dia juga gembala kita. Jadi ada sosok
ada sejumlah figur di dalam diri Tuhan Yesus yang tunggal itu. Salah satunya adalah Raja di atas segala raja. Amin. Kita mau melihat dia sebagai Raja Yesus. Katakan Raja Yesus. Raja Yesus. Kalau kita melihat dia sebagai Raja Yesus, tentu kita akan menghormati dia layaknya menghormati seorang raja. Katakan amin. Amin. Jangan lupa bahwa dia memang benar-benar seorang raja. Raja di atas segala raja-raja. Katakan amin. Amin. Jadi ada ribuan raja sejak dari awal sampai akhir dunia ini. Ada satu raja menjadi rajanya raja-raja ini, namanya Raja Yesus. Amin, saudaraku. Nah, saya teringat dan saya mengajak kita mengingat ada orang Majus, nggak tahu berapa orang waktu itu, banyak ya, tentunya banyak yang datang dari Irak waktu itu, datang untuk mencari raja yang baru lahir, kan begitu. Lalu karena mereka tahu bahwa yang akan mereka jumpai itu adalah raja meski masih baik, mereka mempersiapkan yang terbaik. Saya membaca satu buku sejarah tentang gereja mengatakan bahwa rombongan dari orang Majus itu, orang pintar, orang terhormat itu membuat geger Yerusalem ketika mereka sudah sampai di sini. Kenapa geger? Karena yang datang bukan 3 orang, itu dalam drama Natal datang 3 orang. Nah, itu cuma dalam drama. Tapi dalam kejadiannya itu pengawalnya saja 600 orang. 600 orang, ya. 600 orang pengawal. Kan begitu saudara-saudara. Berarti yang dikawal tidak hanya 3 orang. Kalau untuk 3 orang barangkali ya 30 orang cukup lah. Kan begitu saudara-saudara. Itu yang membuat geger sehingga Herodes juga tanya, itu siapa? Kan begitu. Oh, itu orang Majus, orang rame-rame. Oh, katanya mereka mau cari raja yang berlahir. Emangnya ada raja? Kata Herodes. Ya, lalu pasang siasat, tanya mereka, di mana raja yang baru lahir itu? Nanti kasih tahu mereka bahwa aku juga ingin nyembah. Kan begitu. Jadi mereka melihat unta, deretan unta dan kuda, dan juga deretan 600 pengawal itu mengawal orang-orang hebat ini, saudara-saudara. Karena yang mereka bawa emasnya bukan cuma segede cincin akiku ini. Bukan cuman sekilo, enggak. Atau bukan cuman 5 gram emas, itu emas batangan, apa istilahnya itu? LM. Itu ya. Enggak. Itu berkuintal-kuintal. Jadi mereka bawa emas itu banyak, saudara-saudara. Selain emas, tentu ada mur. Begitu saudara-saudara. Selain mur, ada apa? Menyan. Dan tahukah saudara, pada zaman itu satu-satunya tempat tumbuhnya kemenyan itu hanya ada di Sumatera, di daerah Tapanuli Utara dan Tapanuli Tengah. Jadi sebelum Yesus lahir, Barus sudah menjadi pelabuhan internasional buat para pedagang yang datang dari Afrika, Timur Tengah, India, ini Sumatera. Di sini pelabuhan Sibolga, masuk ke dalam dikit, geser ke agak ke selatan dikit, itu Barus. Itu sudah menjadi pelabuhan. Dan konon menyan yang ada diperdagangkan di Timur Tengah, saudagar ambil beli dari sini. Jangan heran bahwa Sumatera Indonesia ini di
di zamannya Salomo pun sudah dikunjungi Bapak Ibu untuk cari rempah-rempah, sutra dan emas. Para nelayan daripada Salomo itu sampai ke Papua cari emas untuk pembangunan Bait Salomo dan seterusnya. Kayu gofit itu berasal dari Sumatera, saya baca beberapa sumber. Kan begitu. Jadi nggak usah heran kalau misalnya Barus itu sudah menjadi apa? Kota pelabuhan perdagangan internasional. Dan minyak yang dibawa itu diyakini, yang dibawa oleh orang Majus itu diyakini yang berasal dari Barus. Artinya apa? Perjalanan minyak itu panjang. Artinya apa? Artinya mahal, saudara-saudara. Jadi yang dibawa oleh orang Majus itu semuanya barang mahal. Karena mereka ingin mempersembahkan kepada seorang raja. Haleluya. Sudah mengerti kemana arah khotbah ini? Kalau begitu, kalau udah ngerti kita bisa akhiri khotbah ini. Karena udah ngerti. Baik, kita buka saudaraku yang dikasihi Tuhan, Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30. Oke, puji Tuhan. Ya, karena raja. Jadi nggak apa-apa saya selipkan sedikit kearifan lokal dari Toba. Dia bilang begini, ada orang Toba di sini, berapa tak? Boleh katakan? Ada 1-2. Jadi katakan begini, baris-baris nigaja di Rura Bangaloan. Artinya bekas kaki gajah di lembah pertempuran. Molomar suruh raja, kalau bertitah raja, kan dia molomar suruh raja, daerah seuluan. Nggak patut, nggak ditaati. Amin. Jadi karena Yesus adalah raja dari segala raja, maka kita pun harus cinta kepada titahnya, kepada sabdanya. Berapa banyak di sini yang cinta kepada sabda Yesus? Haleluya. Pasti bawa Alkitab. Paling tidak Alkitab elektronik. Amin. Amin. Haleluya. Dan pastikan tidak buka WhatsApp, Facebook. Nggak usah datang dari sini. Tahunya aku nanti siapa yang baca kitab, siapa yang baca yang lain. Terasa dari sini, Pak. Kalau dia fokusnya ke Alkitab, nampak dari ekspresi. Tapi kalau dia fokus pada yang lain, nampak. Apalagi karena Tuhan dikasih kekuatan khusus sama Tuhan kan, supaya lumba-lumba ini manis-manis semua, baik-baik semua kepada rajanya, Raja Yesus. Haleluya. Baik, dengan suara yang terbaik kita perkatakan dari Markus 12 ayat 30. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ada 4 hal di sana. Baca sekali lagi biar dapat. 1, 2, 3. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Amin. Kayaknya kau perlu pinjam Alkitabku, karena kau belum hafal kan? Aku belum hafal. Haleluya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati dulu ya, hati. Karena dari situlah bersumber kehidupan. Amin. Kita ganti dengan kasihilah rajamu. 1, 2, 3. Kasihilah rajamu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap. Wow, katakan wow. Yang pertama, mengasihi raja dengan segenap hati, karena dari hatilah bersumber kehidupan. Amin. Itu sebabnya saudara, jaga kebersihan hatimu. Amin. Jangan ada di hatimu yang pahit. Semua yang mendengarkan video ini, jangan ada di hatimu yang pahit. Jangan ada yang asam. Amin. Jangan ada yang acim-acim. Tahu acim-acim? Rasa-rasa basi. Amin. Haleluya. Jangan ada amarah di hatimu. Amin. Jangan ada kebencian. Haleluya. Di medsos aja nggak boleh ada hatred, ujaran kebencian. Haleluya.
apalagi dalam hati. Jangan ada ujaran kebencian kepada si A, si B, apalagi kepada saudara. Sedangkan musuhmu pun harus kau doakan, kata Tuhan Yesus. Amin. Apalagi saudara, lepaskan pengampunan, biar yang manis yang mengalir di hatimu. Haleluya. Nanti pulang dari sini, semua bikin ini dulu, teh manis dingin, ya, teh manis dingin. Gak usah manis sekali, yang penting manis. Udah minum manis, katakan manis. Amin. Biar hatimu manis. Apalah yang kau persembahkan kepada Tuhan? Padahal yang mau dipersembahkan pertama itu kan hati, kan? Ya kan? Kasihilah rajamu dengan segala hatimu. Jadi pastikan hati kita bersih. Katakan bersih. Bilang gini, hatiku bersih. Gak ada ulat, gak ada virusnya. Bersih hatiku. Amin. Nah, hati itulah yang dipersembahkan kepada Raja di atas segala raja. Be positif. Katakan be positif. Jadilah positif. Amin. Karena hati ini perlu dijaga sebaik-baiknya. Karena dari hati inilah terpancar kehidupan. Masih soal hati. Sakit hati, katakan sakit hati. Sakit hati. Kalau dibalik, Hati sakit. kalau hati sakit seperti apa? Kalau hati sakit, kan bisa demam ya, bisa batuk, kan itu penyakit kan, bisa pilek, bisa juga bernanah. Kalau udah terlalu lama hati sakit, amin, bisa. Bahkan seorang teman saya, dia pernah mengunjungi beberapa dokter, termasuk dokter di luar negeri. Dia tantang dokter itu, ditanya, dokter tahu dari mana sumber kanker? Dokter nggak tahu, sampai hari ini tidak ada ilmu medis yang bisa menemukan sumber kanker. Lalu teman saya ini kata, saya tahu. Katanya, dia tahu karena dia sudah melayani sejumlah orang yang kanker. Lalu ditanya, kau sakit hati sama siapa? Terus terang belum tahu. Katanya, ada. Jumpa orang lain di tempat yang berbeda, waktu berbeda. Sakit hati kan? Ada. Sakit hati. Semua mereka mengidap penyakit kanker. Jadi sumber kanker adalah hati sakit. Sakit hati sakit. Sederhana ya? Pastikan saudara tidak lagi memiliki hati sakit. Amin. Supaya tidak diserang berbagai penyakit. Amin. Karena dari situ terpancar kehidupan. Kalau hati sakit, yang terpancar bukan lagi kehidupan, tapi kematian. Simpel ya, sederhana ya. Nah, jadi mengasihi raja dengan hati, segenap hati yang sehat. Katakan hati yang sehat, bersih. Haleluya. Diberkatilah setiap kita yang hari ini hatinya dibersihkan dan disehatkan oleh Tuhan. Hati itulah yang kita persembahkan kepada Tuhan. Amin. Kepada sang raja. Lalu dikatakan saudara-saudara, mengasihi sang raja dengan segenap jiwa. Tadi hati sudah kita persembahkan. Wow, haleluya, dan Tuhan menerima. Sekarang jiwa itu dari pikiran, perasaan dan keinginan. Itulah jiwa. Pikiran, emosi, ya, emosi, perasaan dan keinginan atau kehendak. Itulah jiwa. Kita kan terdiri dari tiga nih. Ada tubuh, itu yang tampak di luar. Ada roh, itu paling dalam. Dan yang ketiga adalah jiwa. Pikiran, perasaan dan keinginan. Mari Bapak Ibu Saudara, benar-benar kita jaga pikiran kita. Ya, jangan berpikiran negatif, jangan prasangka buruk, jangan menghakimi orang. Belum tahu, belum ada penelitian, kepastian Bapak Ibu Saudara, tapi kita sudah hakimi seseorang. Kan begitu saudaraku, pikiran ini harus dijaga. Karena gini, dengar baik Bapak Ibu Saudara, kalau pikiran kita nggak dijaga, ini bisa liar kemana-mana. Nggak pakai apa nih, kalaupun dia lewat bandara, dia nggak pakai apa,
tanda peduli lindungi, nggak butuh. Mau travel kemana nih pikiran, bebas dia. Udah bisa nanti di Eropa, bisa di Ukraina, bisa di Rusia nanti pikiran ini, bisa di Israel. Nggak pakai paspor itu, nggak pakai tanda peduli lindungi. Lihat dia, saudara-saudara. Jinakkan pikiran kita, amin. Kasih tahu, bilang gitu. Hai pikiranku, semua. Hai pikiranku, jinaklah, jangan liar. Amin. Haleluya. Wah, kalau liar bahaya. Kalau nggak ada yang membatasi dia, memikirkan apa, ya kan? Tadinya soalnya mengenai A bisa menjadi B, bisa menjadi lompat jadi Z, balik jadi F, gitu lihat. Hati-hati. Kawanlah saudara pikiran, taklukkan pada Kristus, Raja Kristus. Amin, saudara-saudara. Itu dia persembahannya itu. Bukan kita maksudnya kasihlah Tuhan Allah dengan segenap jiwa, bukan kita kasih jiwa kita bawa ke Bethlehem, enggak. Jiwa kita ini kita betul-betul jaga. Itu maksudnya ya saudaraku, pikiran kita, emosi kita juga, ya, adalah tidak patut Bapak Ibu Saudara. Kita dengar firman, di sini kita bilang, amin, haleluya, wow, aku sangat berkati, ya kan? Kata dibisikkan sama pembicarku, aku diberkati kali dengan Bapak, tak tulis tak tahu ya Tuhan, tapi pulang-pulang, lihatlah dia emosinya. Terpancing dikit aja di jalan, wah, udah keluar lagi apa? Penghuni apa tuh? Yang ada dekat sebagian sana. Haleluya. Memang beda ya kalau di sini kita bilang B1, kan kasar ya. B1 kau, kasar kan. B2 kau, udah enak ya. Ada BPK-nya. Tapi bukan apa dipakai jadi maki-makian. Kalau di negara barat yang sangat mengasihi B1, dogi, nggak pernah maki you dog, nggak pernah itu. Tapi di masyarakat kita, B1 kau, B2 kau, lalu dibalas lagi kan, telur bulat kau, katanya. Lucu juga masyarakat kita ini ya. Asal makian kayak kali, padahal ya kan kadang-kadang tuh udah marah sama lapet kau, padahal enak lapet, ya lapet katanya. Aku dengarnya lucu juga kau, bilang kayak buah kan nenas kau, oh ya gitu nggak apa-apa, mau mati pun nenas kau, mangga kau, jus kau, kalau terpaksa. Kalau terpaksa marah gantilah, nggak usah lapet, nggak usah telur, nggak usah B1 B2, nggak usah bilang kuda, udah bilang aja apa lagi, apel kau. Jadi kalau istri marah, ya suami saya bilang kau apel memang sayang. Marahnya masih cici habis artinya. Kau mangga apalah kau, gak kau. Atau apa? Harus manis sudah. Maksud saya di sana, Bapak Ibu Saudara, emosi harus dikendalikan. Maksud saya di sana, sebelum mengucapkan kata-kata dalam keadaan marah, filter dulu. Itu maksud saya. Amin. Kan mengasihi Tuhan dengan segenap jiwa, berarti dengan emosi juga, dengan perasaan kan? Kan gitu. Bukankah Tuhan kita ngomong ini selalu di telinga Tuhan loh, jangan salah. Kita pikir Tuhan itu jauh di sana. Tuhan bisa Tuhan itu enggak ada jarak sama dia. Ketika kita ngomong haleluya, langsung di telinganya. Ketika kita ngomong apa? Bisa tuh di telinganya juga. Serius loh. Bukankah Tuhan berdiam di dalam tubuhmu dan tubuhku? Jadi setiap kita ngomong yang baik, didengarnya senang dia. Ketika kita ngomong yang jahat, berduka dia, panas telinganya, risih telinganya.
Haleluya. 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 Amin. Mengasihi raja. Begitu mengasihi raja. Haleluya. Segenap jiwa, segenap akal budi. Akal budi. Jadi akal budi kita, budi pekerti kita itu kita jaga betul-betul supaya berkualitas baik. Amin. Supaya gini, nampak kita anak Tuhan. Sebagai anak Tuhan, saya mau katakan itu lebih hebat daripada seorang sarjana S1 atau S2 sebenarnya. Karena dia mendapatkan pelajaran berharga dari Sang Maha Guru. Kan begitu. Sedangkan kalau S1 S2 dia cuma dapat dari seorang dokter di universitas. Ya kan? Sedangkan kita langsung belajar dari Maha Guru. Amin. Jadi ini pun harus kita jaga betul apa supaya budi pekerti kita, ya, moral kita, pikiran kita, akal sehat kita ini kita jaga betul. Amin. Jaga akal sehat, katakan. Jaga akal sehat. Mengutamakan akal sehat. Amin. Amin. Jangan kalau berantem kau sama suamimu, iya kan, berkelepasan semua kata-kata yang tak sehat. Amin. Utamakan akal sehat. Jadi, bukan di sini ada seminar Pak Sutri ya, ada di tempat lain beberapa. Jadi saya pikir dalam rangka baik jiwa maupun akal budi ini di tengah keluarga kita praktekkan, saudara-saudara, ya, di tengah keluarga kita praktekkan, khususnya suami istri, ya, buanglah metode pertengkaran, perdebatan, tapi ganti dengan diskusi. Amin. Jadi apapun yang saudara percakapkan sifatnya berdiskusi atau tukar pikiran. Amin. Segenap akal budi, di sanalah pikiran. Tukar pikiran, katakan tukar pikiran. Nah kalau kita niatnya memang bertukar pikiran, ini lo pikiranku, pikiranmu yang mana, kan gitu. Jangan dibalas, nggak tahu aku, emosiku yang mau katakan, kutukarkan. Jangan. Marahku yang mau kutukar. Siapa yang mau beli marah-marah? Ya. Tapi tukar pikiran, katakan tukar pikiran. Diskusi. Haleluya. Haleluya. Akal budi. Akal yang disertai dengan budi. Haleluya. Jangan akal-akalan. Yang keempat, segenap kekuatan. Mengasihi sang raja, ya, dengan segenap kekuatan. Yang kekuatan jasmani, yang kekuatan jiwani, yang kekuatan rohani, yang kekuatan dompet. Kita kasihi dia. Amin. Haleluya. Jasmani, kekuatan jiwani, kekuatan rohani, kekuatan ekonomi. Dapat dia ini semua. Bukan itu, ya kan? Jadi teman-teman udah semangat nih. Udah semangat. Aduh, dia udah kayak mencungkil baju gitu kan, supaya semangat cuma itu nyanyi. Udah ada linggis. Macam memindahkan baju 1 ton sampai keringat WL. Tapi jemaat yang di apa itu, yang di Thailand itu. Iya. Itu kan. Udah nyanyi semangat jemaat itu kan. Dia bilang begini, saudara-saudara. Nyanyi apa tuh? Jadikan aku Tuhan. Ini pertemuan doa nih. Rumah doamu. Yang satunya lain pula nyanyinya. Jadikan aku Tuhan, putri sejati. Itu namanya tidak sekuat tenaga. Amin. Setengah hati namanya itu. Bahkan lari, hilang fokus namanya. Di sini nggak ada yang bilang fokus. Amin. Dengan firman pun nggak ada yang bilang fokus. Orang semuanya tak perlu kok baca Alkitab ya. Di mana ada yang buka WhatsApp? Ada yang curi-curi buka Facebook? Nggak ada. Haleluya.
segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Tak dengar firman, buka-buka Facebook, pembohong. Di sini tidak ada pembohongan. Ada bertobat. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semoga tidak hanya amin. Kita lihat yang berikutnya, tanda-tanda orang mengasihi raja. Berikutnya dikatakan begini, mengutamakan raja terlebih dahulu. Ayo buka anakku, tampilkan. Jadi kalau kita sungguh-sungguh mengasihi raja, saudaraku, maka kita mengutamakan raja terlebih dahulu daripada jenderal, daripada menteri, daripada rakyat, daripada segala urusan tetek bengek di istana ataupun di kerajaan. Haleluya. Kalau kita mengasihi raja. Oh ya, yang satu semua membaca, mengutamakan raja terlebih dahulu. Matius 6:33 berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan rajanya. Amin. Selalu terlebih dahulu kita cari wajah raja setiap pagi. Amin. Jangan pegang handphone, langsung handphone. Saya biasakan dari tempat tidur sebelum doa panjang, doa pendek dulu saya tempat tidur saya. Karena saya berdosa, saya mau makan handphone pertama gua ambil. Terus begitu bangun, oh Tuhan Yesus, haleluya. Wah, udah ngomong, walaupun singkat. Turun aku suku letakkan kaki itu kan di tempat tidur. Doa singkat aku baru masuk ke kamar doa kami. Itu mencari wajah Tuhan terlebih dahulu. Amin. Jangan mencari wajah TikTok terlebih dahulu. TikTok aja dicari. Bertobat. Haleluya. Haleluya. Kebiasaan. TikTok aja, Facebook aja, Instagram aja, handphone aja. Cari dahulu kerajaan Allah. Amin. Cari dahulu wajah Tuhan. Amin. Dan firman-Nya. Haleluya. Yang lain itu akan ditambahkan. Amin. Pastikan saudara merasa berdosa. Aku berdua, semua kita di sini merasa berdosa kalau tidak baca firman atau berdoa terlebih dahulu. Kalau enggak, udah terbiasa nanti, enggak doa dulu, enggak nyembah Tuhan dulu, begitu bangun, enggak baca firman dulu. Kalau udah terbiasa, biasa aja tuh. Gitu Pak, ngomong bisa aja, flat aja tuh gua rasa. Bahaya kalau udah merasa flat aja. Flat, datar aja gua rasa. Hanya kebiasaan, dan itu adalah jebakan. Itulah zona yang paling berbahaya, saudara. Merasa aman di zona aman yang palsu. Itu adalah paling tidak aman. Saya mengasihi saudara, makanya saya ngomong apa adanya. Haleluya. Amin. Haleluya. Mazmur berapa itu? Mazmur 73 ayat 25. Seorang bisa bantu baca? Ya. Mesti ini pikiran kita, kehidupan kita persis. Silakan satu orang sudah menemukan Mazmur 73 25. Silakan dengan suara yang paling kencang. Dapat? Oke. 1 2 3. Oke, ayo semua 1 2 3. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini. Sekali lagi Bapak Saudara. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini. Inilah surat cinta kita kepada Sang Raja. Amin. Inilah surat cinta kita kepada Yesus. Amin. Inilah chattingan kita. Ya. Chattingan. Jadi ganti status Facebook, bikin ini chattingan sama kekasihku di surga. Amin. Jadi bukan gombal ini. Kalau cewek kan digombali. Kau lagi yang paling cantik di dunia ini, mana ada lagi yang lain? Kau yang pertama dan yang terakhir. Gombal, udah banyak kiat pacarmu. Banyak kan cinta kau. Kau bilang dia pertama yang terakhir. Karena membanyak kau dari sana sini, kau bilang lagi sama dia begitu. Manusia bisa kita gombali. Tuhan jangan. Jadi biarlah ini menjadi surat cinta kita kepada Sang Raja. Amin. Ayo katakan,
Serangan ada padaku di sorga selain Tuhan Yesus. Jadi engkaunya diganti dengan Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Siapa serangan ada padaku di sorga selain Tuhan Yesus? Selain Tuhan Yesus tidak ada yang kuingini di bumi. Hanya engkau kekasih jiwaku. Engkau mempelaiku. Aku siap masuk dalam pernikahan mempelai surgawi, yaitu pengangkatan gereja. Amin. Sana arahnya supaya tak sia-sia ibadah ini. Jadi ada ujung yang jelas dari ibadah ini, ya kan? Kita akan bersatu dengan kekasih jiwa kita, pribadi yang paling kita kagumi, ya kan? Siapa gerangan idolaku di surga selain engkau? Ganti dulu idola dulu ya. 1, 2, 3. Siapa gerangan idolaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada idolaku di bumi. Mantap ya. Ya, mendarat ya. Cocok ya dengan bahasa anak muda ya. Haleluya. Ayo sekali lagi. Siapa gerangan idolaku di surga selain engkau? Selain engkau tidak ada idolaku di bumi. Amin. Tepuk tangan buat Raja di atas segala. Gitu. Jadi mengasihi dengan yang terbaik kepada Raja, tempatkan dia di tempat yang paling berharga. Amin. Yang kedua, apa dikatakan yang kedua? Membuktikan kesetiaan kepadanya. Ya, kalau kita bilang dia Raja kita, kita harus setia kepada Raja kita. Oke? Membuktikan kesetiaan kepadanya, dan kita buka dari Matius 10 ayat 37, saudara-saudara. Gak apa-apa, pelan-pelan, yang penting dapat ya, pulang puas kita. Amin. Pulang sini puas kita, kita sehat, gemuk segar, berpengaruh pada tubuh kita, ya kan? Omikron, Omikron, ganggu aja pun. Seminggu kena, 2 minggu kena, lemas-lemas aku banyak. Iya. Ketika ya Omikron habis, COVID muncul Omikron. Gak laku sama kita, amin. Oke. 1, 2, 3. Barang siapa mengasihi Bapa tetapi punya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Jadi ini jelas Bapak Ibu Saudara dari Matius 10 ayat 37 ini, saudaraku, membuktikan, ayo kita buktikan bahwa Yesus yang adalah Raja, memang dia adalah sungguh-sungguh Raja. Dia lebih penting daripada ayah, ibu, saudara laki-laki, saudara perempuan, bahkan diri kita sendiri. Jadi ini jelas. Barang siapa lebih, berarti boleh mengasihi ayah, ibu, boleh, kan begitu. Tetap kita harus kasihi, mengasihi saudara laki-laki, perempuan, harus mengasihi saudara kita orang lain seperti diri kita, harus. Tetapi tidak boleh kita kasihi, ini istriku, nggak boleh kasih aku lebih kasihku kepada dia, kepada Tuhan Yesus. Misalnya kasihku sama dia 100%, kan begitu. Tapi kepada Tuhan Yesus cuma 90%, nggak boleh. Harus tetap lebih tinggi kasihku kepada Yesus daripada istriku, bahkan daripada diriku. Amin. Haleluya. Itu namanya mengasihi Raja dengan kualitas tertinggi. Haleluya. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, tidak berkhianat. Ini dia. Ya, bagaimana kita mengasihi Raja? Ya, bagaimana kita mengasihi Raja? Kita tidak berkhianat ya kepada Tuhan Yesus. Kita tidak mengabdi kepada dua raja. Satu tidak berkhianat, Bapak Ibu. Satu lagi tidak mengabdi kepada dua raja dalam kehidupan kita ini. Biar hanya Yesus saja Raja kita. Amin. Jangan ada raja lain, Bapak Ibu Saudara. Tidak punya selingkuhan. Sama itu, tidak punya selingkuhan. Tanpa sadar, saudaraku, kita bisa punya selingkuhan. Selingkuhan itu apa? Kita punya kekasih yang lain, selingkuh kita. Kita bilang pas di gereja, kaulah kekasih jiwaku Tuhan, tidak ada di surga dan di bumi selain engkau. Hanya engkau idolaku di surga, hanya engkau idolaku di bumi. Di gereja, pulang dari sini, begitu tidur-tiduran punya idola yang lain, namanya handphone.
Iya, lebih penting handphone daripada Tuhan. Haleluya. Namanya hobi. Hobinya apa? Ya kan? Sekarang semua hobinya handphone. Itu selingkuhan, sedang selingkuh. Ya kan? Apa lagi? Pokoknya sesuatu yang lebih penting kita utamakan, kita kejar daripada Yesus. Nah, itu namanya selingkuh kita. Selera kita, makan-makan kita, pakaian kita, kebaya kita, ya kan? Apalagi nonton jualan live, ya kan? Harusnya dua, udah nonton live. Ini 300 ribu cuma. Nah, itu kan apa namanya? Jangan jadi PHP ya. Itu pula jadi hobinya, ya kan? Apalagi itu yang supaya wajahnya itu apa? Glowing. Lebih banyak ditonton. Bagaimana bikin wajah glowing? Datanglah si Ratu Ontek, kan begitu kan? Ratu Ontek. Apa bilang Ratu Ontek? Ya kan itu pun lebih banyak didengar. Itu namanya selingkuhan. Haleluya. Banyak selingkuhan yang tak kau sadari dalam hidup. Bertobat kita hari ini. Amin. Haleluya. Pastikan jangan ada selingkuhan lagi dalam hidup kita. Buktinya lebih banyak yang kau dengar, lebih banyak yang kau kejar daripada Tuhanmu, daripada Rajamu. Haleluya. Pastikan, kasih tahu kiri kananmu, tidak ada selingkuhan lagi dalam hidupku. Ya bilang, jangan hidup dia, hidup dulu koreksi. Bilang, tidak ada lagi selingkuhan dalam hidupku ya. Haleluya. Ya, bacaan-bacaan yang tak benar, tontonan yang tak benar, ya kan? Itu selingkuhan. Haleluya. Lebih cinta dia, apa namanya, sukses, mencapai sukses sementara itu daripada kekekalan. Itu namanya selingkuh juga. Demi hidup yang sekarang ini, apapun dikerjakan, menipu pun jadi, ya kan? Merugikan orang lain pun jadi. Yang penting dapat aku kenikmatan yang sekarang ini. Itu selingkuhan, ya kan? Giliran, saudara tahu, giliran untuk hobinya, dia rela keluarkan sekian juta, ya kan? Masa tas sampai 5 miliar, itu kan? Ya kan? Itu selingkuhan namanya, ya kan? Giliran ke rumah Tuhan, daftar hadir, diceklah, checklist. Yang hijau cuma 1 dari 100 yang hadir. Yang agak ungu cuma 40. Yang agak coklat pucat, ini ada 50, ya kan? Tapi yang abu-abu pucat, paling banyak yang hadir, daftar hadirnya. Maka kumpullah ini, yang abu-abu pucat ini. Pul katanya. Ya pikir siapa? Maksudnya limpul, gitu kan? Kau nggak sosok kau, meski kau limpul, jarangnya kau datang ke gereja. Kau soalnya cerita kau. Kok gitu kali kalian? Katanya, ya iyalah. Orang kami yang paling banyak masuk kantong kolektor. Yang abu-abu pucat itu, ya iyalah. Orang kami yang paling rajin, sampai lecek-lecek kami digulung-gulung sakit kali kau. Kau enak ajak kau di apa, kau di kafe kau, enak ajak kau di BPK kau, enak ajak kau di restoran kau tempatmu. Kami ke gereja sampai digulung gini. Selingkuh, munafik, katanya cinta. Ku berikan hatiku dan jiwaku, semuanya milikmu penipu. Yang dikasih gue lecek-lecek. Luar biasa. Itu tidak di sini. Sini sungguh-sungguh cinta
semua memberikan yang patut kepada raja. Mana pernah Pak Pendeta jangan nyindir lah, mana pernah kami perlakukan Yesus itu kayak tukang parkir. Sorry lah ya. Mungkin di luar sana Yesus dibuat jadi tukang parkir. Nah, 2000 katanya. Di sini nggak ada Pak Pendeta, jangan nyindir Pak Pendeta. Di sini nggak ada yang ketahuan. Semoga tertawa pertularan. Haleluya. Kita Yesus selingkuhan banyak. Bertobat kita semua, amin. Haleluya, haleluya. Apalagi saudara-saudara rela berkorban, ya itu namanya saudara-saudara mencintai raja demi raja. Saya teringat abdi dalam Jogja ataupun Solo. Saya udah pernah yang di Solo punya, jadi saya udah pernah foto-foto apa tuh kereta kencananya itu kalau di sini bunyi di atas gitu. Nah, abdi dalam di sana rela tidak digaji, yang penting melayani sultan. Coba saudara jalan-jalan ke Jogja, itu abdi dalam di sana. Pulang nanti sore nggak apa-apa. Mereka memberi hidupnya sepenuhnya melayani rajanya. Wah itu hebat, itu abdi dalam itu. Begitu di sana di Solo sana. Bangga mereka. Sampai kerja jadi abdi dalam. Bangga dia. Gitu saudara-saudara. Kita saudara-saudara boleh belajar dari abdi dalam yang di Jogja atau di Solo sana. Mengabdi kepada Raja, mempersembahkan hidupnya, melayani Raja. Amin, saudara. Haleluya. Apalagi di sana, ya tidak pelit lah, ya kan? Ini penyakit orang. Dia apa ini? Dia apa di San Francisco? Di Medan nggak ada yang pelit, kan gitu Glenn. Di Medan nggak ada yang hitung-hitungan. Haleluya. Di Medan tidak ada yang hanya menerima. Gak ada itu. Nerima aja, berharap mau diberi aja. Gak ada itu. Di Medan itu tidak ada yang pura-pura cinta. Semua tulus cintanya kepada Sang Raja. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, 1 Yohanes 3 ayat 18, mohon dibuka. Haleluya. Tidak akan perkatakan sama-sama saudaraku, 1 Yohanes 3 ayat 18. Haleluya. Syukur bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita berkatakan 1, 2, 3. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan apabila, tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Saya baca sekali lagi saudara. Anak-anakku, kata Tuhan kepada kita, ya, marilah kita mengasihi bukan dengan hanya amin-amin, bukan hanya dengan haleluya-haleluya, tetapi dengan perbuatan nyata dalam kebenaran. Amin. Haleluya. Bagian yang terakhir, bukti kita betul-betul cinta pada Raja. Yang pertama, sekira di sini nggak ada ya? Oh ada. Bukti kita betul-betul cinta kepada Raja. Tolong ditampilkan sebuah jemaat semua mendapatkan berkat yang sama. Haleluya. Tidak ada di sana? Ya ini dia. Yang pertama Bapak Saudara, setia mengikuti acara-acara di kerajaannya. Nah itu buktinya. Itu satu dulu. Untuk menguji kita betul-betul cinta kepada Raja, yaitu ibadah-ibadah di gereja. Amin. Gereja itu adalah kerajaannya. Yang kedua Bapak Saudara, rajin membawa jiwa-jiwa yang terhilang ke dalam kerajaannya. Haleluya. Mulai minggu depan bawa jiwa-jiwa baru yang terhilang di luar sana, yang tidak jelas imannya kemana, yang tidak jelas dia ibadahnya kemana-mana, bawalah ke tempat ini. Itu masih banyak saudara kenal. Amin. Bawalah ke tempat ini. Ini bukti bahwa kita betul-betul cinta akan Raja. Yang ketiga, stop memberikan persembahan receh kepada Sang Raja. Raja, mana cocok kita kasih receh sama Raja? Setuju?
Amin Bapak Saudara, nggak cocok. Haleluya. Yang keempat, taat mengembalikan milik sang raja. Ngerti maksud saya ya? Udah ngerti lah, ya kan sering ini disampaikan. Apa yang menjadi milik sang raja, kembalikanlah itu, ya. Kembalikan kepada raja, bukan kepada kami, ya. Kembalikan kepada sang raja, kembalikan kepada kerajaannya. Apa yang menjadi milik sang raja? Berhutang. Puji Tuhan, diberkatilah saudara yang mengerti dan melakukannya. Yang kelima, setia mendukung agenda kerajaan. Ya, apa agenda kerajaan? Ya, amanat agung Yesus Kristus. Ya, pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil, muridkan segala bangsa, dan ambil bagian pekerjaan Tuhan di tempat ini. Amin Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan menolong kita menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan menolong kita mempersembahkan yang terbaik kepada Sang Raja. Tuhan menolong kita mengasihi Dia dengan kualitas yang terbaik. Kita bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Kiranya firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini tidak berlalu begitu saja, tetapi akan sungguh-sungguh melekat di hati kita dan kita hidupi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Lebih sungguh saudara. Amin. Lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau Maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat Tahukah saudara bahwa saudara sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Tahukah saudara bahwa saudara sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus? Tahukah saudara bahwa Yesus sangat baik kepada saudara? Bahwa mana ada orang yang mau dipakukan, digantung di kayu-kayu. Mana ada orang yang mau kepalanya dimasukkan secara kasar, mahkota berburi. Mana ada? Mana ada orang yang mau tangannya dipakukan kiri kanan? Mana ada orang yang mau tubuhnya semua dicambuk 39 kali? Nggak ada. Apa suamimu mau disalibkan demi kamu? Nggak ada. Istrimu, oh istriku sangat sayang sama aku, mau disalibkan? Mana mau? Mana ada? Oh bapakku, mamaku sayang, pernah dia disalibkan sampai mati? Nggak ada. Oh pemerintah kami, presiden kami sayang kali sama kami, mau dia disalibkan demi kamu? Nggak ada. Hanya Yesus, Raja loh dia itu, Raja dia itu. Bayangkan Raja disalib, ditelanjangi, Raja itu. Raja mana yang mau ditelanjangi? Nggak ada, nggak ada. Hanya Raja Yesus. Dia penuh dengan mahkota keagungan kemuliaan di surga. Dilepasnya, ditinggalkannya di surga. Bayangin. Sampai di kayu salib ditelanjangi.
pakai, masih ada sehelai kain di bagian di bawah pusatnya itu. Itu lukisan demi menjaga sopan santun. Konon menurut sejarah memang gak ada sehelai rambut pun di dalam tubuhnya. Ya saudara tahu. Ngerilah. Gak ada kain tertinggal di bagian tubuhnya, gak ada. Sadis memang.